maka wajib dia tulis di wasiat itu. Nanti tolong setelah saya mati, tanah saya yang ada di sana yang berjumlah 1000 meter itu hendaknya diwakafkan untuk masjid. Atau misalnya diberikan kepada si fulan dan allan. Dan wasiat dengan harta ini ikhwatul Islam boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh lebih dari apa? 1/3. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, aku sedang tertimpa sakit berat dan aku tidak punya anak kecuali 1 wanita. Bolehkah aku bersedekah dengan seluruh harta saya?" Kata Rasulullah, "Tidak boleh." "Kalau saya sedekahkan setengah harta saya, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak boleh." "Kalau saya sedekahkan 1/3 harta saya, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "1/3 boleh, itu pun sudah banyak." Wasthuluts katsir, kata beliau. Syarat yang kedua, wasiat berupa harta itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Maka tidak boleh misalnya ya orang berkata, "Saya wasiatkan nanti setelah mati ya, tanah saya yang 100 meter itu di sana untuk anak yang pertama. Karena anak yang pertama katanya baktinya Masya Allah luar biasa, selalu membantu dan yang lainnya." Maka Rasulullah sabda, "La wasiyata li waris." Tidak boleh dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Misalnya kebetulan dia punya anak angkat, anak yang dia sudah dia asuh ya, bertahun-tahun dari kecil dia asuh. Otomatis yang namanya anak angkat kan nggak dapat warisan. Akhirnya kemudian dia berwasiat, "Tolong nanti tanah yang di sana itu yang 100 meter buat anak angkat saya." Maka hal itu diperbolehkan dengan 2 syarat tadi. Ya. Ikhwatul Islam, kemudian selanjutnya wajibul isra'u biqada'i duyunihi. Hendaklah kalau dia punya hutang dibayarkan dulu hutangnya. Hutang ada 2 macam. Ada hutang kepada Allah dan ada hutang kepada manusia. Adapun hutang kepada Allah berupa apa? Nazar. Kalau orang tua kita bernazar, kalau saya sembuh dari saya misalnya, dulu dia pernah bernazar, saya kalau sembuh atau kalau saya dapat uang segini-segini, saya mau ya berinfak sekian-sekian. Kalau kita tahu misalnya orang tua kita bernazar, maka wajib nazar itu segera dilaksanakan. Kalau dia bernazar berupa puasa, maka anak-anaknya mempuasakan dia. Kalau dia bernazar yang melakukan suatu perbuatan, maka ahli warisnya yang melakukannya. Ya. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujj, famatat qabla an tahujj." Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku ya sudah bernazar untuk haji, tapi ternyata keburu meninggal dunia. Afa ahujju anha, bolehkah aku menghajikan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Uji anha, hajikanlah dia. Ara'aiti law kanat alaiki dayn ala ummiki dayn." Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Akunti qadiyata, apakah kamu membayarkan hutang ibumu? Kata wanita itu betul. Kata Rasulullah, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Ya, hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Demikian pula kalau misalnya ya si mayat itu punya hutang banyak. Setelah kita bayarkan hutang-hutangnya ternyata habis dan ludes. Ya, harta warisannya tidak apa-apa. Yang jelas ya akhi, membebaskan hutang si mayat itu wajib bagi para ahli warisnya.
bagi mereka yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak ada masalah. Karena kasihan, ya hutang itu pada di kuburannya akan menyakiti dia. Pada hari kiamat nanti dia akan bayar hutang itu dengan amalan-amalan saleh. Makanya Rasulullah SAW pernah diminta untuk mensolatis ya seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian ya Rasulullah SAW bertanya, apakah orang ini punya hutang? Dikatakan benar ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu kalian saja yang mensolatkan, aku tidak mau. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ya 2 dinar itu saya yang nanggung. 2 dinar itu saya yang bayarkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bertemu dengan sahabat yang menanggung hutang itu. Kalau tidak salah namanya Hamdalah. Ya Hamdalah, ma fa'alad dinaran? Bagaimana dengan 2 dinar itu? Sudah dibayar belum? Sehingga kemudian Hamdalah suatu ketika berkata, ya Rasulullah, aku sudah bayarkan hutang 2 dinar itu. Kata Rasulullah, al-an hina baradat jilduhu. Sekarang ya kulitnya si mayat itu sudah merasa dingin. Berarti ya akhi, hutang tuh jangan dianggap remeh. Berat kelak pada hari kiamat dan di kuburan buat si mayat itu. Ya makanya banyak terkadang di antara kita yang meremehkan masalah hutang. Baik, ya ikhwatul Islam, setelah selesai pembayaran hutang dan yang lainnya ya yang berhubungan dengan si mayat itu, segera kita laksanakan jenazah. Kita mulai dengan tagsilul mayyit, itu mencuci atau memandikan mayat. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan, wa min ahkamil janazah wujubu tagsilil mayyit ala man alima bihi wa amkanahu tagsiluhu. Di antara hukum-hukum pengurusan jenazah, penyelenggaraan jenazah, yaitu wajibnya memandikan mayat bagi mereka yang punya ilmu dan mampu untuk memandikannya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan memandikan mayat itu hukumnya wajib dengan ijma para ulama. Ya. Yang kedua, warrajul yaghsiluhu rajul, yang memandikan mayat laki-laki hendaklah laki-laki. Wal aula wal afdal an yakhtaru li tagsilil mayyit thiqah 'arif bi ahkamit tagsil. Yang paling utama kata beliau yang memandikan mayat itu adalah orang yang punya keilmuan tentang bagaimana tata cara memandikan yang sesuai dengan sunnah, dan dia bisa dipercaya. Ya. Tapi kalau misalnya si mayat itu berwasiat, tolong nanti kalau saya mati tolong dimandikan oleh si fulan bin fulan, maka pada waktu itu lebih dikedepankan orang yang dijadikan wasiatnya itu. Tapi dengan syarat itu dia dipercaya dan dia mempunyai ilmu tentang bagaimana tata cara memandikan mayat. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, bapaknya mayat yang paling utama yang memandikannya adalah anak-anaknya. Kata beliau, Abul Mayyit fahuwa aula bitaghsil ibnihi. Bapaknya mayat yang paling utama adalah anak-anaknya, dan demikian pula anak-anaknya itu yang paling utama adalah bapaknya yang memandikannya, biikhtisasihi bil hamli wasyafaqah 'ala ibnihi, karena kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Sumal aqrab fal aqrab.